Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan dapur kita. Di kesempatan sore hari ini, dapur kita kembali membagikan resep-resep jajanan yang sangat simpel, praktis, dan juga ekonomis ya. Dan hari ini dapur kita akan membuat jajanan ala deso ya. Ini namanya sawut. Ini sangat manis, gurih, legit, dan pastinya sangat disukai semua keluarga. Seperti apa proses pembuatannya? Yuk tonton tutorial berikut ini. Untuk yang pertama, saya telah menyiapkan singkong, beratnya kurang lebih 1 kg. Ini telah saya kupas dan telah saya cuci bersih. Lanjut, saya akan memarut singkongnya dengan parutan khas kue sawut ya, kasar-kasar seperti ini. Lakukan proses ini hingga selesai. Prosesnya sangat mudah, seperti kita memarut kelapa seperti pada umumnya, cuma ini teksturnya lebih besar ya ketika kita menggunakan parutan khusus untuk kue sawut ini. Sembari memarut singkong, di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu mendukung channel saya hingga saat ini ya. Saya tidak bisa membalas semua kebaikan kalian dan hanya bisa mendoakan semoga kebaikan kalian diberikan imbalan beribu-ribu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya, cara untuk mendukung channel saya ini, tekan tombol share, like, dan subscribe. Dan supaya tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari saya, jangan lupa untuk menekan tombol lonceng. Terima kasih. Dan setelah kita selesai memarut singkong, hasilnya seperti yang di layar ya teman-teman. Kemudian saya akan menambahkan bahan yang lainnya, yakni setengah sendok teh garam. Kemudian di sini ada gula merah yang telah saya sisir dengan berat 200 gram. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata pada singkong yang telah kita parut tadi. Untuk kue sawut ini bisa juga sebagai ide jualan ya. Ini dijual di pinggir-pinggir jalan. Tiap pagi pasti banyak yang menyukai ya, karena rasanya yang lembut, manis dan gurih sangatlah cocok sebagai sarapan ataupun menu sore hari. Dan di sini supaya hasilnya lebih bagus, saya cuci tangan, kemudian saya uleni menggunakan tangan ya, supaya gula merah yang kita sisir tadi bisa tercampur dengan sempurna dengan singkong yang telah kita parut. Kemudian di sini saya telah menyiapkan kukusan ya teman-teman, tidak perlu menunggu airnya mendidih. Cukup hangat saja, kemudian langsung saja kita masukkan singkong yang telah kita uleni dengan gula merah tadi ke dalam kukusan. Cara memasukkannya seperti yang saya lakukan di video ya. Ini saya kepiar-kepiarkan supaya nanti hasilnya lebih bagus dan tidak padat. Kenapa harus kita lakukan ini? Karena ketika kita mengukusnya dengan kondisi padat, nanti hasilnya jadi kurang bagus dan tingkat kematangannya pun juga kurang bagus. Kita rata-ratakan seperti yang saya lakukan di video ya. Untuk bagian tengahnya kita kosongkan saja supaya nanti uap panasnya bisa naik ke atas dan tingkat kematangannya bisa merata. Seperti yang saya tunjukkan di layar ya teman-teman. Untuk cara mengukusnya seperti itu. Dan kita tunggu sampai airnya mendidih. Kemudian setelah itu kukusan bisa kita tutup dan akan kita kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang ya kue sawut yang kita bikin hari ini. Dan setelah 30 menit berlalu, kita buka kukusannya dan hasilnya sepertinya ini kue sawut telah matang ya teman-teman, seperti yang nampak di layar. Gula merahnya pun juga telah mencair ya, ini tandanya sawut pun telah matang. Kemudian kompor bisa kita matikan, lanjut kita angkat kue sawut ini, lalu siap untuk kita hidangkan. Semoga resep-resep sederhana yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan semoga menginspirasi kalian ketika menyiapkan hidangan di rumah ataupun ketika ingin mencoba membuka usaha di rumah.
Ini bahannya sangat receh sekali ya, cukup dengan singkong kita sudah bisa membuat kue yang enak sekali. Jadi kalian wajib mencobanya di rumah. Dan di sini langsung saja saya akan memindahkan ke piring saji ya teman-teman. Bisa kita alasi dengan daun pisang seperti yang saya contohkan ya. Ini nanti aromanya semakin wangi karena perpaduan dari daun pisang yang terkena panas itu menambah ciri khas dari kue sawut ini sendiri. Dan sebagai pelengkap, di sini saya juga telah menyiapkan parutan kelapa ya teman-teman. Kelapa yang digunakan ini kelapa muda ya, jangan yang tua supaya nanti hasilnya gurih dan lezat. Bisa kita taburkan di atasnya ya. Ini sangat mantap sekali ketika disantap hangat-hangat ya. Cocok untuk menemani secangkir kopi. Dan inilah dia kue sawut yang kita bikin hari ini telah selesai ya. Semoga ini bisa menginspirasi kalian semua dalam mengolah bahan makanan yang tersedia di rumah ya. Tidak perlu mahal, cukup dengan bahan yang ada di sekitar kita. Jika kita tepat mengolahnya akan menghasilkan menu-menu yang luar biasa. Dan jika kalian mempunyai usaha, ini bisa kita tambahkan sebagai ide usaha, dan itu bisa menghasilkan keuntungan buat kita ya, terutama ibu-ibu rumah tangga ketika ingin membuka usaha sendiri di rumah. Tidak perlu menyiapkan bahan-bahan yang sulit kita dapat ya, cukup kita siapkan bahan-bahan yang tersedia di sekitar kita. Asalkan kita tepat memilih menu apa yang akan kita olah, pastilah nanti hasilnya sangat luar biasa dan semoga bisa diterima di pasaran. Dan untuk kue sawut ini sendiri, jika kalian ingin menjualnya, bisa kita bungkus menggunakan mika ataupun daun pisang ya teman-teman. Jika kita bungkus dengan daun pisang, pastilah ciri khas dari kue sawut ini semakin kerasa ya. Dan untuk ide jualnya sendiri, biasanya di kampung ini bisa dijual per bungkus sekitar Rp3.000 sampai Rp5.000, disesuaikan dengan porsi yang kita bikin untuk kue sawut ini sendiri. Oke, saya rasa video saya hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata pun, saya juga mohon maaf ya. Dan saya akhiri dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.